Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang Perang Inggris vs Zanzibar tahun 1896 yang tercatat paling singkat dalam sejarah. Cerita ini tempat di mana setiap cerita punya nyawa dan setiap kisah menyimpan makna. Duduklah nyaman karena perjalanan cerita kita baru saja dimulai. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Bayangkan sebuah pagi yang seharusnya tenang di sebuah pulau kecil di Afrika Timur pada tahun 1896. Matahari mulai naik perlahan menyingkap lautan biru di pelabuhan Zanzibar. Burung camar berterbangan, para pedagang menata barang dagangan mereka, dan nelayan menarik jala yang basah oleh ikan segar. Kehidupan terlihat biasa, seolah-olah hari itu akan berjalan seperti biasanya. Namun, di balik suasana damai itu ada sesuatu yang bergejolak. Di dalam istana Sultan, para prajurit berbaris dengan wajah tegang. Mereka tahu pagi itu bukan pagi yang biasa. Pagi itu adalah awal dari sebuah perang yang akan dicatat sejarah dunia sebagai perang paling singkat yang pernah terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Sultan Hamad bin Tuani, pemimpin Zanzibar, telah wafat. Kematian itu bukan hanya sebuah kehilangan, melainkan pemicu pertarungan kekuasaan. Menurut perjanjian dengan Inggris, Sultan baru seharusnya diakui dengan persetujuan mereka. Namun, sepupu Sultan yang ambisius, Khalid bin Barhash, menolak tunduk. Tanpa izin Inggris, ia menguasai istana dan memproklamirkan dirinya sebagai Sultan. Di dalam istana, Khalid berdiri tegak di balkon, menatap pelabuhan yang dipenuhi kapal perang Inggris. Matanya tajam, penuh keberanian, tetapi juga terselip ketegangan yang berusaha ia sembunyikan. Ia tahu Inggris tidak akan tinggal diam. Sementara itu, di dek kapal perang HMS St. George, Sir Basil Cave, konsul Inggris di Zanzibar, menyusun ultimatum. Suaranya dingin, lugas, dan tanpa kompromi. Jika Sultan Khalid tidak meninggalkan istana sebelum pukul 9 pagi, kami akan menyerang. Waktu mulai berdetak. Kota yang biasanya ramai mendadak hening. Para pedagang menutup toko mereka. Keluarga-keluarga berlari ke rumah, dan jalanan mendadak sepi. Semua orang tahu badai besar akan segera datang. Prajurit Sultan Khalid, sekitar 2.800 orang, mulai menyiapkan posisi. Mereka menurunkan meriam tua, mengasah pedang, dan mempersiapkan panah. Dari dalam, suara tabuhan genderang perang mulai menggema. Namun di luar, Inggris sudah menurunkan pasukan modern, artileri berat, senjata mesin, dan kapal perang dengan meriam raksasa. Kontras itu begitu nyata. Di satu sisi, sebuah kerajaan dengan semangat mempertahankan harga diri. Di sisi lain, sebuah kekuatan kolonial dengan persenjataan modern yang tak tertandingi. Menit demi menit terasa panjang. Pada pukul 8 pagi, kota sudah seperti kota mati. Hanya terdengar suara ombak dan teriakan burung di langit. Dari kejauhan, kapal-kapal perang Inggris menyalakan mesin. Meriam diarahkan tepat ke istana. Bendera kerajaan Zanzibar masih berkibar dengan angkuh, seolah menantang. Di dalam istana, Khalid dikelilingi oleh penasihatnya. Beberapa memohon, "Yang mulia, menyerahlah. Kita tidak akan bisa melawan Inggris." Tetapi Khalid menepis dengan tegas, wajahnya keras seperti batu. "Lebih baik mati dengan terhormat daripada hidup dalam ketundukan." Suasana semakin mencekam. Jam terus berdetak. 08.30. Ultimatum Inggris semakin dekat. Tentara di kedua pihak sudah siap menekan pelatuk kapan saja. Suara genderang semakin keras, menggetarkan dada.
para prajurit sultan berteriak takbir, mencoba menutupi rasa takut yang menyelimuti hati mereka. Di dek kapal Inggris, perwira-perwira berdiri tegak, mata mereka tak lepas dari jarum jam. Mereka tahu, dalam hitungan menit, sejarah akan dibuat. 08.55. Hening mencekam. Seperti ada yang menahan napas di seluruh pulau. Semua mata tertuju pada istana, pada bendera yang berkibar di atasnya. Sir Basil Cave mengulang sekali lagi perintahnya. Jika pada pukul 9 bendera itu belum diturunkan, maka api akan berbicara. Pukul 09.00 tepat, detik itu juga dunia berubah. Meriam pertama Inggris menggelegar, memecah kesunyian pagi. Suara ledakannya menggetarkan tanah, menggetarkan hati, bahkan membuat burung-burung beterbangan panik di langit Zanzibar. Peluru meriam menghantam dinding istana, mengoyak kayu, menghancurkan kaca, dan menyulut api. Dan begitulah, perang paling singkat dalam sejarah manusia pun dimulai. Matahari mulai meninggi di atas langit Zanzibar. Hanya dalam hitungan jam setelah ultimatum Inggris berakhir, suasana yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi gelap penuh ketakutan. Rakyat Zanzibar berlarian mencari tempat aman, pedagang menutup kios-kios mereka dengan tergesa-gesa, dan anak-anak ditarik oleh ibunya menuju rumah yang dianggap lebih kokoh. Semua tahu perang akan benar-benar pecah. Di istana, Khalid bin Bargas menolak mundur. Sang sultan baru itu bersikeras mempertahankan tahtanya meski Inggris memberi peringatan keras. Ia mengerahkan sekitar 2.800 prajurit setianya, lengkap dengan meriam kuno, panah, serta senjata api seadanya. Dari balkon istana, Khalid berdiri dengan dada membusung, memperlihatkan wajah keras yang menutupi rasa takut sebenarnya. Ia tahu lawannya bukan sekedar kerajaan kecil. Ia berhadapan dengan salah satu kekuatan terbesar dunia saat itu, Kekaisaran Inggris. Di pelabuhan, 3 kapal perang Inggris, HMS St. George, HMS Philomel, dan HMS Raccoon sudah siap dengan moncong meriamnya mengarah langsung ke Istana Sultan. Kapten mereka berdiri tegap, memegang teropong, menunggu komando terakhir dari pihak atas. Semua prajurit Inggris tahu momen ini akan tercatat dalam sejarah. Tepat pukul 9:02 pagi, dentuman pertama meledak di udara. Meriam dari kapal HMS St. George menyalak, mengirimkan bola api besar yang menghantam salah satu dinding istana. Suara ledakan itu bergema, memecah keheningan dan membuat tanah di sekitar istana bergetar. Rakyat yang menonton dari kejauhan menjerit, sebagian jatuh tersungkur, sebagian lagi lari ketakutan. Asap hitam mulai membubung. Istana megah Sultan Khalid yang baru saja ia duduki, kini berubah menjadi sasaran empuk. Gelombang ledakan berikutnya datang tanpa ampun. Dentuman demi dentuman bagaikan guntur yang tak kunjung berhenti. Atap istana runtuh, kaca-kaca jendela pecah beterbangan, dan prajurit-prajurit Sultan mulai berguguran satu persatu. Namun, pasukan Zanzibar tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan meriam tua dan senapan seadanya. Dentuman dari balik istana terdengar lemah dibandingkan meriam Inggris, tapi semangat mereka tetap berkobar. Di antara asap pekat, suara takbir dan teriakan semangat menggema, mencoba menutupi rasa gentar menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Tapi, kenyataan berkata lain. Meriam-meriam tua itu macet, pelurunya sering melenceng, dan tak jarang malah meledak di tempat. Satu tembakan bahkan jatuh ke arah pasar, membuat rakyat sendiri jadi korban. Sementara itu, setiap peluru dari kapal Inggris selalu tepat sasaran, menghancurkan tembok istana sedikit demi sedikit. Langit Zanzibar semakin pekat oleh asap mesiu. Udara terasa panas, sesak, dan mencekam. Jeritan kesakitan bercampur dengan suara meriam, membuat suasana bagaikan neraka dunia. Para pelayan istana berlari panik, mencoba menyelamatkan anak-anak sultan. Sementara prajurit setia yang tersisa tetap berdiri di depan pintu, menantang maut. Dari kejauhan, rakyat hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Mereka tahu,
Tak ada yang bisa menghentikan kekuatan Inggris. Tapi ada satu hal yang membuat semua orang terpaku. Perlawanan itu masih berlangsung. Meski kalah segalanya, Sultan Khalid tetap tidak menurunkan bendera. Baginya, menyerah berarti aib. Dentuman demi dentuman masih berlanjut. Waktu baru berjalan kurang dari 20 menit, tapi istana sudah luluh lantak. Pohon-pohon kelapa di sekitar istana terbakar, atap-atap rumah roboh terkena serpihan, dan langit Zanzibar kini seolah ditelan bara. Pada titik ini, perang yang disebut-sebut terpendek dalam sejarah itu semakin mendekati akhirnya. Namun bagi mereka yang berada di tengah kobaran api, setiap detik terasa seperti seabad. Sementara di atas kapal Inggris, seorang perwira muda menulis catatan singkat. Pertempuran ini bahkan belum benar-benar dimulai, tapi Zanzibar sudah hancur. Fajar baru saja merekah di ufuk timur Zanzibar. Cahaya matahari berpendar keemasan di atas Samudra Hindia, namun bukan ketenangan yang menyelimuti kota pelabuhan itu. Sejak subuh, warga sudah gelisah. Mereka melihat sesuatu yang menakutkan di Cakrawala. Kapal-kapal perang Inggris berlayar mendekat, perlahan namun penuh wibawa. Tiang-tiang tinggi menjulang, bendera Union Jack berkibar gagah di atasnya. Suara dentuman kecil dari mesin kapal terdengar ritmis, seolah menyuarakan ancaman yang tak bisa dihindari. "Lihat, mereka datang!" teriak seorang pedagang rempah di tepi dermaga. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi keningnya. Anak-anak kecil berlarian, sebagian menangis, sementara para perempuan menutup pintu rumah mereka rapat-rapat. Di benteng kerajaan, pasukan Sultan Khalid bersiap dengan senapan tua, meriam karatan, dan panah seadanya. Sementara itu, di atas geladak kapal HMS St. George, Admiral Harry Rawson berdiri tegap dengan teropong di tangannya. Tatapannya tajam menembus ke arah istana Sang Sultan. Di sampingnya, seorang perwira muda membaca ultimatum resmi yang telah disiapkan pemerintah Inggris. Jika Sultan Khalid tidak turun tahta dan menyerah sebelum jam 9 pagi ini, sang perwira membaca dengan suara lantang, maka Inggris akan menganggap dirinya berada dalam keadaan perang dengan Zanzibar. Kabar ultimatum itu menyebar cepat seperti api di tengah padang kering. Rakyat berbisik-bisik ketakutan. Sebagian memohon agar Sultan menyerah demi keselamatan mereka. Tapi di dalam istana, Sultan Khalid justru berdiri gagah di balkon. Pakaian kebesaran keemasan membungkus tubuhnya, sementara di pinggangnya tergantung pedang berkilat. Di belakangnya, para pengawal istana dan serdadu lokal bersorak mendukung. "Zanzibar tidak akan tunduk pada penjajah," teriak Sultan Khalid dengan suara bergetar penuh amarah. "Ini tanah kita, ini kehormatan kita." Sorak-sorai membahana, namun di wajah banyak prajurit muda tampak jelas bayangan ketakutan. Mereka tahu senjata mereka tak sebanding dengan meriam baja Inggris yang mampu meledakkan dinding istana hanya dengan sekali tembakan. Jam dinding besar di dalam istana berdetak keras. Setiap detiknya terasa seperti pisau yang menusuk jantung. Waktu semakin mendekati batas akhir ultimatum, pukul 9. Di dermaga, masyarakat menatap langit. Matahari semakin tinggi, sinarnya menyilaukan, namun hawa tegang membuat udara terasa dingin. Seorang ibu menggenggam erat tangan anaknya, berbisik lirih, "Ya Tuhan, lindungi kami." Admiral Rawson menurunkan teropongnya, menoleh pada perwira di sampingnya. Sudah pukul 8.55, tidak ada tanda-tanda mereka menyerah. "Apakah kita benar-benar akan menembak, Tuan?" tanya sang perwira, masih dengan nada ragu. Rawson menatap lurus, wajahnya keras. "Kita tidak datang sejauh ini hanya untuk gertakan. Jika pada pukul 9 Sultan Khalid belum mengibarkan bendera putih, maka Zanzibar akan merasakan kekuatan penuh kerajaan Inggris." Dan detik-detik itu pun tiba. Jam mendekati angka 9. Rakyat, prajurit, dan para pejabat kerajaan menahan napas. Semua menunggu
Apakah Sultan Khalid akan tunduk ataukah darah akan tumpah? Suasana sunyi mencekam, hanya suara ombak yang terdengar. Hingga akhirnya, jarum panjang dan jarum pendek jam istana bertemu tepat di angka 9 tepat. Admiral Rawson mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Api! Suara meriam Inggris menggunjang langit Zanzibar. Getarannya memekakkan telinga, kaca-kaca rumah bergetar, burung-burung beterbangan panik. Dalam sekejap, istana Sultan Khalid diguncang ledakan dahsyat. Api menyala, debu dan asap hitam mengepul. Jeritan manusia bercampur dengan deru senjata. Perang yang akan tercatat sebagai perang terpendek dalam sejarah dunia akhirnya dimulai. Pagi itu, pukul 9 waktu Zanzibar, udara di pelabuhan seakan membeku. Laut biru yang biasanya menjadi jalur dagang penuh kapal, kini berubah menjadi panggung perang. Di kejauhan, kapal-kapal perang Inggris, HMS St. George, HMS Raccoon, dan HMS Thrush telah mengambil posisi. Meriam mereka diarahkan lurus ke istana Sultan. Rakyat Zanzibar yang penasaran berkumpul di jalanan sempit sekitar istana. Wajah-wajah ketakutan dan bingung tampak di balik tirai rumah kayu. Beberapa orang berbisik, apakah benar Inggris akan menembak? Apakah mereka tega menghancurkan tanah ini? Suasana dipenuhi campuran rasa takut, penasaran, dan putus asa. Di dalam istana, Sultan Khalid yang baru saja naik tahta berjalan mondar-mandir dengan wajah tegang. Ia mengenakan jubah kebesaran berwarna emas, namun sorot matanya tak seberani kata-katanya. Di sampingnya, para pengawal setia bersenjata pedang dan beberapa meriam kuno sudah siap di halaman istana. Mereka tahu senjata mereka tak sebanding dengan kekuatan Inggris, tetapi mundur berarti menyerah tanpa kehormatan. Sementara itu, di kapal komando Inggris, Laksamana Harry Rawson memandang jam saku peraknya. Pukul 09:01. Ia menghela napas panjang. Ultimatum sudah diberikan semalam. Sultan Khalid harus menyerah dan turun tahta paling lambat pukul 09. Kini waktu itu telah lewat. Rawson menatap para perwiranya dan berkata tegas, "Fire." Dan pada detik itu juga, dunia mendengar dentuman meriam pertama. Ledakan keras menggunjang udara. Bola api meluncur dari kapal perang Inggris, menghantam dinding istana Sultan. Asap hitam pekat membubung ke langit, kaca-kaca jendela pecah berserakan, dan teriakan panik menggema di dalam istana. Sultan Khalid berlari ke balkon, matanya terbelalak, menyaksikan reruntuhan mulai menelan bagian istananya. "Bertahan! Balas serang!" teriaknya dengan suara yang nyaris tertelan ledakan berikutnya. Para pengawal segera menyalakan meriam tua yang berkarat. Dentuman balasan terdengar, tapi peluru mereka meleset, jatuh ke laut, hanya menimbulkan percikan air. Inggris tersenyum sinis. Meriam mereka yang modern terus menyalak, satu demi satu menghancurkan pilar, dinding, dan menara istana. Api mulai menjalar, mengubah atap megah itu menjadi bara. Di luar, rakyat berhamburan. Ada yang berlari mencari perlindungan. Ada pula yang hanya bisa menatap dengan tangis tak percaya. Kota mereka, simbol kebanggaan Zanzibar, sedang luluh lantak dalam hitungan menit. Di dalam istana, panik semakin tak terbendung. Beberapa pengawal gugur di tempat, tertimpa reruntuhan atau diterjang peluru meriam. Sultan Khalid mulai goyah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia sadar, hanya dalam beberapa menit, tahtanya bisa hancur, bahkan nyawanya bisa melayang. Tapi egonya masih menahan langkahnya. Ia berbisik keras pada dirinya sendiri. "Aku adalah Sultan, aku tidak boleh tunduk."
Namun semakin banyak dentuman yang masuk, semakin jelas kenyataannya. Ini bukan lagi pertempuran yang seimbang, ini adalah penghukuman. Waktu seolah melambat. Tiap ledakan terasa menusuk hati rakyat Zanzibar. Kota yang damai kini berubah jadi neraka dalam sekejap. Dentuman meriam terus menggema, api semakin membesar, teriakan, tangisan, dan kepanikan membaur dengan bau mesiu yang menyengat. Dan di tengah semua itu, sejarah mencatat, inilah awal dari perang yang akan menjadi paling singkat di dunia, tetapi meninggalkan luka yang akan bertahan ratusan tahun kemudian. Suara meriam terus memekakkan telinga. Langit Zanzibar berubah menjadi merah membara, penuh dengan asap hitam pekat. Istana Khalid yang megah kini menjadi sasaran tanpa henti. Dinding-dinding tebal yang selama ini berdiri kokoh mulai retak, jendela-jendela kaca pecah berhamburan, dan api mulai merambat ke atap kayu yang menjulang. Di dalam istana, Sultan Khalid berusaha tetap tenang, meski matanya tidak bisa menyembunyikan kepanikan. Para pengawalnya berlarian, sebagian mencoba menahan serangan, sebagian lagi membawa senjata seadanya untuk membalas. Namun, apa daya, meriam-meriam Inggris terlalu kuat, kapal-kapal perangnya terlalu canggih. Dentuman keras mengguncang ruangan. Salah satu meriam menghantam menara istana, membuat sebagian bangunan runtuh. Debu dan batu berterbangan, jeritan terdengar di mana-mana. Di luar, rakyat Zanzibar yang tadi pagi masih menjalani kehidupan normal, kini hanya bisa bersembunyi di balik rumah-rumah, menyaksikan istana mereka porak-poranda. "Tuanku, kita tidak bisa bertahan lama," seru salah satu panglima. Sultan Khalid menggertakkan giginya. "Tidak, aku tidak akan menyerah begitu saja pada mereka. Ini tanahku, ini negeriku. Mereka harus tahu, aku bukan boneka Inggris." Kata-kata itu penuh amarah, tapi di baliknya ada ketakutan yang sulit ia sembunyikan. Ia tahu waktu terus berjalan dan Inggris tidak akan berhenti sampai ia runtuh. Di pelabuhan, bendera kerajaan Zanzibar masih berkibar. Namun perlahan warnanya tertutup asap dan api. Tentara Inggris terus menggempur, sementara meriam di pihak Sultan satu persatu hancur ditembak dari jauh. Sisa prajurit hanya bisa menembakkan peluru seadanya, mencoba melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Beberapa perwira Inggris yang menyaksikan dari kapal bahkan mencatat betapa timpangnya pertempuran ini. "Ini bukan perang," kata salah seorang dengan dingin. "Ini eksekusi." Tapi di dalam istana, Sultan Khalid masih berusaha mengatur strategi. Ia berlari ke ruangan bawah tanah, tempat persenjataan disimpan. Tangannya gemetar saat memegang pedang. Bukan karena ia takut berperang, tapi karena ia tahu sejarah akan mengingatnya sebagai penguasa yang menentang kekuatan terbesar dunia, meski hanya sebentar. Asap semakin pekat, api sudah menjalar ke dalam. Teriakan prajurit berganti dengan isak tangis rakyat yang ketakutan. Di kejauhan, lonceng kota berdentang panjang seakan meratapi nasib Zanzibar yang sebentar lagi jatuh. Dan di tengah kekacauan itu, waktu terus berjalan. Jam sudah menunjukkan 9:30 pagi. Itu artinya hanya tinggal beberapa menit lagi sebelum segalanya benar-benar berakhir. Sultan Khalid berdiri di jendela yang sudah retak, memandang ke arah laut. Kapal-kapal Inggris berjejer seperti raksasa besi yang tak tergoyahkan. Dadanya sesak, matanya merah. Ia tahu, sebentar lagi istana yang selama ini menjadi simbol kejayaan negerinya akan runtuh sepenuhnya. Tapi di dalam hatinya, ia berbisik, biar dunia tahu bahwa meski hanya 38 menit, Zanzibar pernah melawan. Langit Zanzibar siang itu berubah menjadi kelabu. Meriam-meriam kapal Inggris tak henti-hentinya meledak, menimbulkan suara yang menggetarkan dada setiap orang yang mendengarnya. Dentuman itu seperti suara kiamat yang datang lebih cepat dari perkiraan siapapun.
Gelombang laut bergetar, sementara udara dipenuhi dengan asap hitam dan debu puing-puing yang beterbangan. Di istana, api mulai melahap dinding kayu, menjalar cepat seolah lapar akan kehancuran. Sang Sultan Khalid bin Bargas, yang tadinya duduk di kursinya dengan keangkuhan, kini terlihat semakin gelisah. Ia menyaksikan bagaimana benteng kebanggaannya runtuh hanya dalam hitungan menit. Pendaran api memantul di matanya, menyingkapkan rasa takut yang tak mampu ia sembunyikan lagi. Di luar istana, warga berlarian. Jeritan memenuhi jalan-jalan sempit Stone Town. Orang-orang berusaha menyelamatkan anak-anak, harta benda, atau sekadar diri mereka sendiri dari serpihan bangunan yang runtuh. Namun kemanapun mereka berlari, suara meriam selalu mengejar. Kapal perang Inggris tampak seperti raksasa baja yang tak terkalahkan. Meriam mereka menyalak tanpa henti, menghantam tembok istana yang sudah mulai retak. Setiap ledakan mengirimkan getaran yang membuat jendela-jendela rumah di kota bergetar, membuat orang-orang bersujud di tanah, memohon pada Tuhan agar bencana itu segera berakhir. Sementara itu, pasukan Sultan Khalid mencoba bertahan. Mereka menembakkan senapan tua, panah, bahkan tombak seadanya. Tapi usaha itu nyaris sia-sia. Peluru-peluru kecil mereka tak sebanding dengan kekuatan meriam Inggris. Setiap kali mereka mencoba melawan, satu ledakan meriam membungkam mereka. Asap semakin tebal, menutupi matahari, membuat siang terasa seperti malam. Api yang berkobar di istana terlihat dari pelabuhan, menjadi saksi bagaimana sebuah kerajaan yang dulu disegani, kini berubah menjadi neraka dalam waktu singkat. Seorang saksi mata, seorang pedagang Arab, kelak menuliskan, "Kami tidak lagi mendengar doa, hanya tangisan. Tidak ada lagi seruan perang, hanya teriakan minta tolong. Segalanya terbakar, segalanya hancur." Sementara Sultan Khalid akhirnya menyadari, kekuatannya hanya bayangan. Angkuh pada awalnya, namun kini ia bagaikan hewan buruan yang terpojok. Api semakin mendekat, istananya runtuh, pasukannya kocar-kacir, dan rakyatnya menderita. Perang itu, yang hanya berlangsung puluhan menit, sudah cukup untuk meluluh lantakkan Zanzibar. Dan di balik gempuran meriam, Inggris ingin memberi pesan. Tidak ada satupun yang bisa menantang mereka, bahkan untuk waktu yang singkat sekalipun. Narasi ini mencapai titik intens. Api melahap kota, nyawa melayang dan ketakutan menggulung seluruh Zanzibar. Dan perang baru saja dimulai, meski waktu sudah menunjukkan betapa singkatnya ia akan berakhir. Perang itu telah usai. Dalam hitungan waktu yang bahkan lebih singkat daripada 1 jam pelajaran di sekolah, sebuah kerajaan runtuh, sebuah sultan tumbang, dan satu bangsa dipaksa bertekuk lutut. Tapi, apakah benar cerita ini berakhir di detik terakhir ketika meriam Inggris berhenti menyalak? Justru, di sanalah kisahnya baru dimulai. Asap mesiu yang menyesakkan masih menggantung di udara Zanzibar. Puing-puing istana yang megah kini hanya menjadi rangka hitam penuh bara. Rakyat kecil yang sempat bersembunyi perlahan keluar dengan wajah ketakutan. Mereka melihat dunia mereka sudah berubah dalam sekejap mata. Sultan Khalid sudah tiada dan digantikan oleh boneka yang dipasang Inggris untuk memastikan tak ada lagi suara perlawanan. Tapi, benarkah semuanya berhenti di sana? Tidak. Warisan perang 38 menit itu justru merembes ke dalam ingatan kolektif. Ia menjadi luka, sekaligus api yang membara diam-diam di dada rakyat. Meskipun Inggris berhasil menundukkan Zanzibar, rasa sakit dan penghinaan itu tak pernah benar-benar padam. Bayangkanlah, sebuah bangsa yang dulu berdiri megah dengan budaya, perdagangan, dan kejayaan maritimnya, kini harus tunduk pada kekuatan asing. Bagi rakyat Zanzibar, 38 menit itu bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah simbol
sebuah pengingat pahit betapa cepatnya kemerdekaan bisa direnggut dan betapa brutalnya kekuasaan bisa dipaksakan. Di balik layar diplomasi, dunia menatap heran. Surat kabar Eropa menuliskan perang itu dengan nada sinis. Perang terpendek dalam sejarah dunia. Seolah-olah itu hanya anekdot, hanya catatan kecil yang lucu. Tapi bagi rakyat Zanzibar, itu bukan lelucon. Itu adalah tragedi. Tragedi tentang bagaimana satu bangsa dipatahkan, bukan dengan perundingan panjang, bukan dengan peperangan berhari-hari, tapi dengan hujan peluru dalam hitungan menit.